Nah, sekarang berikutnya apa? Terhadap an'amta terhadap siratal mustaqim itu kan ada yang 100% an'amta alaihim. Lalu al-maghdub alaihim, kemudian terakhir dolin. Dolin itu sudah tidak mau tahu dengan siratal mustaqim. Nah, kalau bapak enggak lah, sudah. Tapi kalau menurut penafsiran, dolin itu orang yang tidak mau belajar sehingga sesat terus di dalam ibadahnya. Wah, kena mana ini? Kena lagi, kena maghdub, sekarang kena dolin. Di dalam tafsir itu dolin selalu diartikan dengan orang Nasrani. Ya itu tafsir kok. Itu tafsir. Jadi 3 itu. Nah sekarang siapa an'amta alaihim itu? An'amta alaihim, siapa yang al-maghdub, siapa yang dolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Bu, sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Di rumah ada persediaan makan? Alhamdulillah. Bapak lagi tenang pikirannya? Alhamdulillah. Ya sudah, ukurannya bahagia itu saja Bu. Jadi jangan sampai kita ini merasa tidak bahagia itu karena ukurannya itu berlebihan ya. Ukuran standar kebahagiaan itu berlebihan. Nabi itu menggunakan ukuran sangat sederhana. Mangkana mu'afan fi jasadi, siapa yang bangun pagi badannya masih bisa jalan, ya asam urat sedikit-sedikit, kolesterol ya, pokoknya masih jalan ya, insyaallah. Jantung berdebar-debar tapi masih bisa beraktivitas ya. Lalu wa aminan fi sirbihi, hatinya itu tenang, tidak merasa terancam, tidak, pokoknya tenang lah. Indahu qutu yaumihi, lalu di rumah itu ada persediaan makan untuk sehari semalam, bukan untuk 7 keturunan, nah, bukan. Itu faka'anna makhizat lahu dunya, kamu itu mbok ya yang senang gitu loh. Kamu itu sebetulnya di tanganmu itu seluruh genggaman dunia itu sudah ada di tanganmu. Kamu bahagialah. Jadi hidup ini harus yang senang. Senang. Sekarang tanggal berapa? Kalau tanggal Masehi 8. Kalau tanggal Hijriah 1 Zulhijjah. Coba dibuka surah Wasyafa'i wal watr. Surat apa itu? Wasyafa'i wal watr wal fajri walayalin asyr. Al fajr apa? Wal fajri walayalin asyr. Surat Al Fajr itu surat nomor 89 ya. Apa artinya itu? Wal fajri, demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi malam yang 10. Nah, 10 itu apa? Ini beberapa
ahli tafsir mengartikan 10 itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 1 sampai 10, kan 10 toh ini toh. Jadi wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asyr, demi waktu fajar. Ini kan waktu fajar toh. Dan 10 malam, jadi ya 10 hari pertama. Ada yang mengartikan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, sekarang kita ini berada pada hari-hari yang bahagia, karena ini termasuk dipergunakan sumpah oleh Allah. Sekarang orang yang sedang haji lagi apa? Sekarang orang yang sedang haji apa? Persiapan toh? Ya, persiapan menyeluruh, karena akan ada puncak toh. Puncak haji. Persiapan. Sebagian masih ikhram ya, itu. Nah, orang ikhram itu larangannya apa saja? Orang ikhram bersetubuh, terus membunuh binatang, tidak menyakiti hewan, apa? Atau membunuh hewan. Nah, baik. Makanya tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada hadis Nabi begini ya. Nanti tanyakan guru kita Ustaz Zainuddin MZ ya. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayudhiya, jika kamu sudah memasuki bulan Dzulhijjah, sekarang sudah masuk toh ya, terus kamu ingin menyembelih hewan, fala ya'khudna min sya'rihi wala min adfarihi, jangan memotong rambutnya, jangan memotong kukunya sampai tanggal 10. Nya itu apa? Kukunya siapa? binatang. Kukunya siapa? Yang berkorban. Apa? Yang berkorban. Yang berkorban. Panjenengan tadi? Binatangnya. Binatangnya. Sama-sama benar. Karena nya ini memang bisa kedua-duanya. Bagi yang menafsirkan itu nyanya itu pengorban, ya Pak ya, maka mulai tanggal 1 ini bapak-bapak yang sudah membeli hewan ya, atau berencana membeli hewan, berarti jangan memotong kutu, jangan memotong rambut. Ya kita hargai. Oh ini juga banyak yang berpendapat begitu. Ada juga yang mengartikan nya itu hewannya, berarti hewan yang sudah diikrarkan untuk di apa itu korbankan itu jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya. Karena apa? Ya ini kiasan saja ya. Karena nanti ketika dipotong itu jumlah bulunya itu adalah jumlah ampunan dosa untuknya. Nah itu. Nah inilah saya terangkan karena tadi imam kita yang bagus suaranya tadi itu rakaat pertama itu bicara tentang ikhram. Tentang ikhram. Nah inilah kemudian kita, karena bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang mulia, maka nanti pada tanggal 9 ya tanggal 9 kan ya, itu kan puasa apa? Arafah. Nah, Arafah itu artinya apa? Arafah tahu, Arafah itu tahu.
Nah, kok dinamai Arafah? Iya, karena tanggal 8 itu Nabi Ibrahim itu ragu. Ragu itu bahasa Arabnya tarwiyah. Masa sih kok tidak masuk akal? Saya kok disuruh menyembelih anak ini? Masa Allah itu menyuruh seorang nabi menyembelih orang? Paham tuh Pak ya? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sudah ragu terus gitu. Ragu. Tidak masuk akal. Kemarin pada bulan yang lalu saya berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Sekarang ketambahan lagi. Tambahan lagi. Tidak masuk akal. Lalu tanggal 9-nya, tanggal 9-nya itu baru tahu. Baru tahu bahwa itu benar-benar bukan perintah setan gitu loh. Maka tanggal 10-nya menyembelih hewan. Itu tentang tarwiyah. Mengapa kemudian ada yang menyebut puasa tarwiyah juga, ya, tarwiyah. Ada juga tarwiyah itu diartikan, tadi tarwiyah artinya apa? Ragu-ragu. Masih ini masa betul sih itu. Ya seperti jenengan umpamanya diberitahu sodakohlah kamu, sodakoh tidak akan mengurangi rezekimu. Gimana toh Pak? Lawang jelas dompet isinya 100.000, terus saya keluarkan, kok tidak mengurangi itu gimana? Ya. Kok tidak mengurangi itu gimana? Oh, jelas kurang loh Pak. Loh, sekarang ada uang 500, saya berikan orang 300, kurang apa enggak? Kurang. Lah kok dikatakan tidak mengurangi rezekimu? Hari itu berkurang, hari itu berkurang, kemudian hari berikutnya bertambah. Ada yang tidak sampai hari berikutnya, tapi jam berikutnya sudah bertambah. Ya segitu aja, diyakini gitu. Baik. Nah, rakaat pertama dan rakaat kedua sama-sama Pak. Betapa Quran itu memadukan antara khauf dan roja. Khauf dan roja. Khauf itu apa? Takut, rasa takut. Roja itu hope, fear and hope. Jadi luar biasa ya. Atau reward and punishment. Ya, itu dipadukan sedemikian rupa dalam Al-Qur'an. Supaya manusia itu ya punya rasa takut tapi punya rasa harap. Itu. Coba perhatikan tadi ayat pertama, kedua, isinya itu ketahuilah bahwa siksa Allah itu tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Siksa Allah. Gimana Pak ya siksa Allah? Kok kaki menginjak api, yang mendidih itu apa? Otak. Gimana Pak? Saya tadi itu jam 3 merebus telur, itu panas. Masa Allah tega ya? Itu nanti Allah masa tega saya disuruh minum air sepanas ini gitu ya. Masa ya Allah gitu. Takut goreng itu minyak yang masih panas itu Pak ya. Masa tega Allah itu menyuruh minum loh Pak. Gimana? Pokoknya siksa Allah itu berat. Nah ini kan menimbulkan rasa apa ini? Takut. Rasa takut. Tapi langsung Allah itu siksa, tapi jangan cemas. Allah itu nanti siksa seberat itu nanti tidak terjadi pada kamu jika kamu itu minta ampun dan ketahuilah Allah mengampuni. Tuh. Itu dua-duanya. Rakaat kedua tadi Ghafurun Halim. Halim itu Allah itu yang maha mengampuni dan Halim. Halim itu mau menunda. Allah itu sabar menunda orang itu disiksa nanti saja, tidak sekarang. Halim. Jadi Allah menunda, tidak sekarang.
Mestinya kan orang salah ya segera aja dihukum tuh Pak. Tapi Allah enggak, besok aja lah. Nanti kalau udah mati aja itu. Mati saja. Jadi kita ini ditunda-tunda oleh Allah itu, ditunggu. Sudah masa terus-terusan begitu. Kamu saya tunggu berubah, kamu saya beri waktu. Saya beri hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Nah, saya tunggu, saya enggak segera, saya ini enggak segera menyiksa kamu, walaupun sebenarnya kamu bisa saya siksa seperti umat-umat terdahulu. Ya itu toh, terdahulu. Apa sekarang Pak? Pembunuhan hampir setiap hari. Berita pembunuhan. Bagaimana sekarang prostitusi itu kayak gini? Ada sekarang namanya threesome. Threesome itu apa itu Pak? Bapak tahu enggak itu? Enggak ada yang tahu loh? Jadi itu suami istri terus mengundang orang untuk pokoknya bertiga lah. Itu prostitusi. Ada sekarang yang lagi ramai itu juga boneka seks. Ya, itu. Harganya ada yang 51 juta. Itu sudah di setel persis dan masih dikembangkan lah. Ini macam-macam apa ini? Jadi kelakuan manusia itu sudah tidak karuan. Pesta, semua yang hadir harus telanjang, laki-laki perempuan, gimana Pak gini nih. Jadi sekarang dunia itu sudah pantas diruntuhkan oleh Allah. Yang zaman Nabi Lut saja itu hanya berapa Pak yang homo? Ya Pak ya. Itu sudah dibalik gini, diangkat dalam Quran itu dibalik. Nah sekarang kan lebih pantas. Tapi Allah Halim. Enggak dulu, enggak, saya tunda. Ini pengantar ya, pengantar. Sekarang saya akan menjelaskan sebenarnya banyak yang mau saya jelaskan itu tadi soal kurban, soal puasa itu. Di situ kan ada pengumuman toh, menyalurkan apa? Kurban. Ya toh Pak ya. Di kurban itu hanya istilah yang terkenal di Indonesia aja Pak. Kurban itu istilah yang terkenal di Indonesia saja. Karena aslinya itu tidak ada istilah kurban. Kurban itu artinya pendekatan, dan istilah kurban itu pada saat Nabi Adam lahir punya anak dua toh. Siapa? Qabil dan Habil. Nah gitu. Qabil dan Habil. Lalu nanti silakan dicek di surat Al-Maidah 27 itu Pak. Jadi kita lihat di Al-Maidah 27. Tolong dilihat Pak. Sudah ketemu Pak mic-nya? Monggo Pak. Al-Maidah ayat 27. Belum ketemu? Yang sudah ketemu? Sudah Pak? Sudah ketemu? Ya silakan Pak. Sudah? Monggo siapa yang sudah baca? Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ya, nah ini Allah menyuruh Nabi Muhammad ceritakan sejujurnya apa yang terjadi pada dua anaknya Nabi Adam. Terus ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nah ini kurban. Ketika keduanya itu bersedekah untuk mendekatkan diri. Korban itu artinya mendekatkan diri, gitu loh Pak ya, mendekatkan diri. Makanya teman dekat itu teman karib. Karib itu ya korban itu Pak, korban. Nah di situ diterangkan, ketahuilah, ceritakan Muhammad tentang dua anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil ketika keduanya itu melakukan korban, gitu. Korban.
sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kurban. Nah, di situ ya. Terus maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Nah, yang kurbannya Habil diterima. Mengapa diterima? Karena yang disedekahkan itu adalah, yang dipergunakan itu adalah harta-harta yang memang terbaik, termahal. Itu. Nah, sedangkan Qabil itu yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek. Makanya sampai nek kurban ojo golek sing murah wae, ya. Ojo golek sing murah. Pokoke wedhus lho ngono. Aku cilik iki. Sik diseret itu wis geblak. Harus yang bagus didik, walaupun tidak wajib ya, tidak wajib. Abu Bakar, Umar itu tidak pernah kurban. Takut nanti dijadikan kewajiban. Takut nanti dijadikan kewajiban. Ya, terus Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi Habil itu, Qabil itu jelek sekali ya. Sudah pelit plus pembunuh toh. Sudah pelit, membunuh. Kejam sekali. Terus ayat berikutnya, sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Nah, ini Habil itu betapa dia dermawan plus sabar. Dia ngomong begini, ya ngene Bil ya, Qabil, kalau kamu mau membunuh saya ya wis karepmu, enggak apa-apa. Saya tidak akan melakukan sedikit pun perlawanan. Sebab nanti kalau saya melawan, kamu yang mati, berarti yang membunuh siapa? Kan saya. Enggak mau saya. Ya wis karepmu piye? Itu sabar, dermawan, terus aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sudah, takwa. Berikutnya, sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali. terus ayat berikutnya, ayat berikutnya lagi. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Oh, itu tetap diomongi gitu, dinasihati, tetap tidak mempan. Mau jalani eksekusi aja gitu. Berarti sudah dublek, Gitu. Terus kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Terus berikutnya Pak, jadi dia terus, jadi dinasihati tetap tidak mempan. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah. Oke, cukup Pak. Kemudian setelah itu Allah menurunkan burung untuk menggali lubang untuk teman burungnya yang mati toh. Itu. Perhatikan di sini. Isyarat Quran itu, kita tidak boleh malu belajar kepada orang yang lebih rendah dari kita. Paham Pak ya? Jangan Pak. Sekalipun tuh dari ngomongnya orang yang buruk akhlaknya, peminum pun, kalau ngomongnya itu baik, terima. Jadi Quran itu mengisyaratkan ilmu itu universal. Ilmu itu universal. Ilmu itu umum. Jadi sekalipun itu keluar dari duburnya luwak, ya kan? Tapi kalau kopi jubun, ya tahu Pak. Jadi belajarlah kita, ya Pak, belajar. Ya Pak lah Pak. Sekarang saya seorang yang sering ceramah, bicara kesabaran. Tapi saya juga harus belajar pada orang yang tidak penceramah tapi lebih sabar dari saya. Ada orang punya anak 2, yang laki-laki 1. Seluruh perusahaannya itu diatasnamakan dia. Setelah umroh, anak ini minta bapaknya, Pak, saya lama tidak gendong bapak. Saya ingin gendong bapak. Latihan Pak, sehat aku, sehat. Setelah menggendong, kemudian dia subuh naik sepeda motor, kecelakaan, meninggal.
saya datang. Loh, yang meninggal siapa? Anak saya, Pak. Gitu. Loh, lah sampean kok gak ketok sedih belas ngono, Pak. Itu Pak, ya paham toh? Jawabnya sederhana. Ya sudah, Pak, milik Allah. Ya sudah. Saya senang karena dia sudah umroh, sudah senang. Ini penceramah kalah, Pak. Penceramah kalah. Karena saya belajar gitu. Walaupun orang itu tidak seperti bapak-bapak, jarang ini dan sebagainya. Pokoknya tidak terlalu santri. Terus Pak, lanjutin Pak ayat berikutnya. Oke. Ini Bapak supaya tahu. Ini surat apa Pak? Al-Maidah ya. Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah ini Pak ya, siapa yang membunuh orang dengan sengaja, ya, tidak dalam situasi perang, tidak berdasarkan keputusan pengadilan, kalau dibunuh, maka sebenarnya dia itu dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Pak, nanti ada di dalam surat An-Nisa ini, Allah marah, melaknat dan menyediakan jahanam kepada siapapun yang membunuh. Tuh, ya. Masya Allah itu. Nah ayat ini, siapa yang menyelamatkan jiwa ya? Ayat berikutnya apa ya? Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nas itu manusia loh Pak. Nas itu manusia, berarti tidak khusus muslim. Jadi kalau ada orang, Bapak tahu ada orang kecelakaan di jalan, ini kalau telat ditangani 5 menit meninggal ini. Lalu Bapak bawa mobil cepat ke sana, Bapak seperti sedang menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Perhatikan. Ayat ini Pak luar biasa getarannya, resonansinya di dunia barat. Orang Eropa kagum ini Pak. Betapa Islam itu menghargai usaha-usaha kemanusiaan. Membunuh satu. Ya Allah, ini Pak. Jadi ketika tsunami itu donasi pengumpul donasi di Inggris itu, waktu itu saya di sana selalu mengutip ini, karena siapa yang ingin menyelamatkan orang tuh. Ya sudah itu saja Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, sekarang kembali ke kita masalah yang sering kita baca, surat Al-Fatihah ya. Coba Bapak hitung, Bapak Ibu menghitung, kita memanggil Tuhan kita itu dengan berapa nama atau berapa sifat di dalam Al-Fatihah. Ayo Bapak hitung. Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa? Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Terus iya ayo Pak. Rabbul Alamin. Terus lah kok bingung sama ini pirang tahun mau coba Fatihah itu. Sudah berapa tahun? Ayo Pak. 1. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allahnya kok lupa tuh Pak. Karena Mila, jadi Bismillah, jadi lupa kalau itu Allah ya. Allah tuh Pak ya. Allah, terus Allah, terus Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, terus Maliki Yaumiddin. 5 Pak. Ini nih 5 nama. Lah kita memanggil sebanyak itu kenapa? Sebab nanti kita akan bersumpah di hadapan Dia. Paham ya Pak ya? Paham dia. Jadi kita sifati dulu Allah itu, kemudian kita bersumpah. Apa sumpah kita dalam Fatihah? Sumpahlah ini, ayo
Hanya kepada Engkau kami ingin menyembah. Apa? Hanya kepada Hanya kepadamu kami menyembah. kami menyembah. Ada enggak orang menyembah setan? Ada enggak? Ada, Pak. Nah, Bapak menuruti keinginan yang tidak baik, berarti saat itu kita menyembah setan. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Baca surat Yasin ya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Alam ahad ilaikum, masa kamu lupa? Saya kan sudah mengingatkan kamu, jangan menyembah setan loh. Sembahlah aku satu-satunya dan inilah sirotol mustaqim. Nah, jadi itu berarti sumpah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya nurut. Saya tidak akan nurut setan. Ini sumpah. Ayo. Nah, kita ini sumpah. Kita gemetar loh, Pak. Kita kan sumpah, Pak. Terus jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu saya meminta. Sudah, sumpah setia kepada nama-nama Allah yang kita sebut tadi. Oh Allah, oh yang mengasihi saya, oh yang menyelamatkan saya nanti di akhirat, oh Allah yang mengadili saya di akhirat, Malik Yaumiddin. Oh Allah yang meramut saya, Rob itu meramut saya, merawat saya itu. Jadi kemarin tuh ada pepatah bahasa Inggris itu, thanks you oh my God because I got provision that more than I deserve. Artinya kamu tuh bersyukurlah kepada Tuhanmu karena kamu itu memperoleh sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kamu, tidak ukurannya. Paham maksud saya ini, Mbak ya? Kita ini apa yang sudah kita berikan kepada Allah kan tidak terlalu banyak loh, Pak ya, tapi kita memperoleh banyak. Jadi sebenarnya kita ini memperoleh sesuatu yang sebenarnya di luar, lebih dari yang pantas untuk kita. Paham tuh, Pak ya? Itu pantas untuk kita. Ya mestinya orang itu kan ukurannya dia kerja di tempat saya sehari 200.000, iya, ya sudah itu. Tetapi kita selalu diberi, kita selalu memberi dia 300, 400, kan berarti saya memberi dia sesuatu yang lebih dari itu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sekarang setelah itu, setelah sumpah terus apa? Setelah sumpah kemudian kita ini minta petunjuk. Siratal mustaqim. Sekarang coba pegang siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Jalan yang lurus. Masih ingat itu nama masjid yang ada tolnya itu? Di Surabaya itu loh, Pak. Ini loh, Pak, di tol ini loh. Itu ada masjid namanya Siratal Mustaqim. Saya tanya kenapa kok diberi nama Siratal Mustaqim? Karena saya cari ayat yang ada tolnya. Loh lah ya Siratal Mustaqim. Baik, sekarang Siratal Mustaqim. Lah, terhadap Siratal Mustaqim ini orang terbagi menjadi 3. Yang saya jelaskan ini, Pak, saya baru tahu seminggu ini. Makanya saya jelaskan. Baru tahu ada literatur yang begitu indah menafsirkan Fatihah ini. Makanya saya jelaskan mumpung saya masih ingat. Terhadap Siratal Mustaqim itu ada 3 orang. 1 orang yang mengikutinya 100%. Yang mengikutinya 100% itu dikategorikan an'amta alaihim. Ada yang setengah-setengah. Berarti berapa?
Ya kadang 50, kadang 60, kadang 30. Pokoknya ya untung pertengahan Pak. Enggak, pokoknya campur-campur itu loh Pak. Campur-campur itu. Ya zikir yang rasani, pokoknya terus ngene gula Pak ya. Ya lihat Quran, ya lihat video ndak bener. Pokoknya ya moto iku sekar-karuan kabeh. Iku masuk apa? Ayo. Satu kan an'amta alaihim, gitu. Nah. Terus al-maghdub alaihim. Yang tidak disukai Allah. Yang dibenci Allah. Tafsir-tafsir yang ada sekarang al-maghdub alaihim itu ditafsirkan orang Yahudi, benar ya? Ya Pak ya, Yahudi. Mengapa Yahudi dalam kategori itu? Sebab di dalam Taurat itu sudah ada Nabi Muhammad, tapi itu tidak diikuti. Paham ya Pak ya? Gitu. Berarti tahu, tapi tidak diikuti. Sudah pernah mendengar tahu ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat? Pernah toh? Oh, ya. Sudah, kalau belum tahu saya beri cerita saja ya. Di Madinah, ketika Nabi itu di Madinah, Nabi itu disambut orang ternyata tidak hanya orang Muslim. Yang menyambut itu ya Muslim ya, Yahudi ya, Nasrani ya. Salah satu dari yang menyambut itu adalah namanya Husain bin Salam. Siapa Husain itu? Ini anak muda yang sangat cerdas dan dia pendeta cerdas, paling cerdas, yang mengajarkan Taurat. Jadi guru Taurat. Lah dia membaca bahwa di dalam Taurat itu ada, kok ada pengumuman Nabi akan datang. Jangan-jangan itu yang disebut di dalam Taurat. Itu ya Pak ya. Lalu dia ikut di situ. Semua orang melihat Nabi biasa-biasa, tapi dia memandang, wajahnya dicocokkan, sifatnya dicocokkan. Terus ini di wilayah ini banyak kurma. Oh iya, itu persis. Lalu dia berkata, ini berarti Nabi benar ini. Dalam Taurat ya ini. Langsung teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dalam beberapa orang. Nabi menoleh, mencari, siapa tadi? Ya gitu. Saya Nabi. Siapa namamu? Husain bin Salam. Ganti nama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Lalu kemudian dia mengganti namanya, pulang dengan nama baru, dengan agama baru, dengan suasana hati baru. Cocok ini ya, ini yang saya cari. Nah, kemudian dia pulang dan beberapa orang masuk Islam. Abdullah bin Salam, maka hadis-hadis banyak yang an Abdillah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, ya ini mantan pendeta ini. Jadi al-maghdub alaihim itu tahu tapi tidak mau. Sudah, jenengan masuk yang an'amta alaihim apa al-maghdub? Sudah Pak, saya itu berkali-kali ngomong, jangan merasa sok suci, jangan menuding-nuding sana itu orang. Kita ini kalau tahu ini Pak. Nah, sekarang berikutnya apa? Terhadap an'amta terhadap siratal mustaqim itu kan ada yang 100% an'amta alaihim. Lalu al-maghdub alaihim. Kemudian terakhir dolin itu sudah tidak mau tahu dengan siratal mustaqim. Nah, kalau Bapak enggak lah, sudah. Tapi kalau menurut penafsiran, dolin itu orang yang tidak mau belajar sehingga sesat terus di dalam ibadahnya. Wah, kena mana ini? Kena lagi, kena maghdub, sekarang kena dolin. Di dalam tafsir itu dolin selalu diartikan dengan
orang Nasrani. Ya itu tafsir kok. Itu tafsir. Jadi 3 itu. Nah sekarang siapa an'amta alaihim itu? An'amta alaihim, siapa yang al-maghdub, siapa yang dhalin. Fatihah itu nama lain apa? Ummul Quran. Artinya apa? Ibu. Berarti induknya Quran. Lalu Pak, an'amta alaihim itu diterangkan dalam Quran ayat surat berikutnya. Al-maghdub itu diterangkan pada surat-surat berikutnya. Dhalin juga diterangkan pada seluruh ayat-ayat berikutnya. Jadi 113 surat yang setelah Al-Fatihah itu menjelaskan 3 kelompok ini. An'amta alaihim. Contoh lagi nih. Nah, coba sekarang Bapak lihat An-Nisa 69. Sudah habis tak waktunya nih, Pak? Belum, masih lama. Masih lama, Pak. Ayo, sudah ketemu? Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ya, coba perhatikan ya. Siapa yang taat Allah, taat Rasul, ya, taat Allah, taat Rasul, maka ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, an'amta alaihim, gitu? Itu. Siapa itu? Yaitu para nabi, 1 nabi, para pecinta kebenaran, ya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Jadi siapa an'amta alaihim diterangkan di dalam surat An-Nisa 69. 1 Para nabi, para pecinta kebenaran. sudah Pak, sudah 1 ya, nabi. Yang kedua as-siddiqin, itu orang yang menerima Islam tanpa berpikir rasional atau tidak. Hasil penelitiannya itu membuktikan atau tidak ngurus. Pokoknya kalau Allah sudah berfirman, Rasulullah selesai. Tidak juga bertanya kalau baca itu fadilahnya apa. Tidak, pokoknya Nabi nyuruh ya sudah. Bolak balik takon fadilah, wae. Apa khasiatnya Pak baca itu? Kok khasiat ya, kok pengen opah wae. Ya sudah baca. Nah, as-siddiqin itu contoh yang paling real adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu contohnya. Cobalah sekarang, apa masuk akal perjalanan Makkah ke Palestina, Pak? Palestina ditempuh dalam semalam tuh, Pak. Apa mungkin? Paham toh? Kalau Bapak sekelas Bapak ini umpamanya hidup semasa Rasulullah, ya Pak, lalu Rasulullah berkata, saya barusan saja ke Palestina semalam dan sekarang sudah balik. Padahal itu biasanya berapa bulan? Tuh. Orang seukuran Bapak ngomong apa Bapak? Gila. Ya toh? Kok malah wah ini ya? Bener Pak. Setelah Nabi ngomong begitu, berapa orang yang keluar dari Islam? Tapi justru Abu Bakar As-Siddiq itu maju. Saya percaya. Loh gitu loh Pak. Nggak pakai, nggak pikir panjang. Kalau Rasul bicara benar, selesai. Terus gitu aja. Nah, itu as-siddiqin. Jadi di situ pecinta kebenaran itu susah menerjemahkan as-siddiqin, makanya pecinta kebenaran. Kita pecinta kebenaran semua. Jadi siddiqin itu imannya kayak gitu. Luar biasa as-siddiqin. Nah, Bapak ini termasuk as-siddiqin belum? Ya, Amin.
Amin pasti itu. Kita berharap semuanya gitu ya. Yes, pokoknya ndak tanya keuntungannya apa, ndak tanya ini ya sudah. Insya Allah luar biasa. Makanya pernah saya ceritakan di sini ada penelitian soal puasa Daud. Terus ini Dewan Penguji di Fakultas Kedokteran itu hasil penelitiannya puasa Daud tidak mempengaruhi pencegahan penyakit jantung. Nah saya termasuk penguji, saya diminta Prof ini gimana? Ini kita publish apa enggak ini? Nanti kalau saya publish, kampus saya berarti dikenal anti hadis, ya toh Pak? Ya toh? Anti hadis. Saya bilang, Ali bertanggung jawab, publish saja. Orang mukmin itu lebih percaya Nabi daripada percaya sampean. Walaupun hasil penelitian itu tidak berpengaruh, tidak ngurus, orang Islam itu lebih percaya Nabi. Paham tuh Pak? Iya. Publish saja. Tapi saya beritahu, hasil penelitian itu kadang-kadang ada yang tidak benar itu karena prosedur penelitiannya yang salah. Saya tanya, ini siapa yang jadi eksperimennya? Ini berapa orang? Ini sekian. Berapa minggu? 6 minggu. Oke, 6 minggu. Ini kamu bayar? Iya Pak, saya bayar. Suruh puasa Daud. Oke. Lah, dia puasa di mana? Ya di rumahnya masing-masing Pak. Siapa yang kontrol dia puasa? Iya toh Pak. Andai kan dikontrol betul. Ini puasanya demi uang ataukah demi Allah? Hah? Kalau demi uang berarti puasanya terpaksa. Terpaksa itu membuat jiwa stres. Paham tuh Pak ya? Publish saja, nanti akan ketahuan gitu. Karena saya yakin tidak ada perintah Rasulullah tidak baik, tidak ada. Nah, dan lagi belum banyak lagi Pak. Jadi kalau sesuatu yang dilakukan dengan happy itu mesti membuat sehat. Tapi kalau dijalankan dengan ngersulo, itu kan. Ketiga, apakah berbukanya itu meniru berbukanya Rasulullah atau tidak? Paham toh Pak? Iya. Lah karena dia itu berbukanya dibelikan yang enak-enak, nanti sahurnya dibelikan yang enak-enak, lalu digiatno ae Pak. Tuh sego 3 bungkus. Mari ngono terus jus kolak itu Pak. Es tebu. Dawet. Lah gimana? Santannya itu terus gorengnya ute-ute. Oke ya, nah nanti cukup situ aja. Jadi al-an'amta alaihim itu seperti itu. Kemudian al-maghdub itu seperti itu, dhalin itu yang sesat. Masya Allah, ini waktunya sudah habis. Ada pertanyaan silakan. Oh, cuma yang mau sharing. Jadi kalau kita ini tahu begini Pak, jadi kalau kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah saya jadikan seperti nabi, seperti syuhada, seperti sholihin itu al-maghdub, ya Allah saya ini mohon jangan sampai saya ini Engkau murkai karena kesalahan saya. Waladhdallin, wahai Allah yang Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, ya Allah jangan sampai saya ini masuk orang yang sesat. Oh enak toh, ini rangkaiannya seperti itu. Bapak sudah pernah mendengar ini penjelasan begini? Ibu pernah nggak mendengar penjelasan ini? Saya sendiri baru kemarin Bapak tahu. Jadi aja menyebut aku pinter, ndak. Ero nih aku sing ero dhisik sing ero tok. Saya lebih tahu awal. Ini makanya membaca itu luar biasa. Harus selalu ada pengetahuan yang baru tentang Quran. Padahal dulu saya membaca sudah selesai lah itu tafsir surat Fatihah itu, tapi sekarang ketemu lagi. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Medaeng grup. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di Basani. Oke. Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang keraguan-keraguan tadi Pak.
ketika Nabi Ibrahim itu apakah masuk akal perintah untuk menyembelih anaknya? Ya, pertanyaan saya ini Pak, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya itu, diganti perintah itu, salah satunya penggantinya adalah untuk tidak menyembelih anaknya dan diganti dengan domba seperti itu. Nah, kata-kata ganti itu sendiri apakah langsung diterima oleh Ibrahim dari Allah atau Nabi Ibrahim sendiri gantinya domba atau beli domba sendiri atau mungkin dari tetangga? Nah, kata perintah itu tadi bahwasanya Pak ya. Penyembelihan itu diganti oleh Allah dengan domba. Seperti itu Pak Ustaz. Karena ini Ya saya tahu Pak ya. Iya. Maksudnya kalau domba itu beli di pasar mana maksudnya gitu. Jadi pada waktu disembelih itu masih Ismail Pak. Masih Ismail. Cuma saat itu kemudian berubah jadi itu. Gitu loh Pak. Lah kok enak. Sebagai gantine iki ae lho apa coba? Itu simbol-simbol. Lakukan apa yang tidak mungkin, apa yang tidak rasional. Itu nanti Allah akan mengganti dengan sesuatu di luar rasionalitas kita. Siapa tahu bahwa bapak-bapak yang ini punya problem, punya penyakit, lalu kemudian bapak bersedekah, berkorban yang itu Allah memberi itu Allah wa'ala gitu Pak. Jadi bukan kok ditatangi Ibrahim gantine wedhus iki ae. Bukan Pak. Itu langsung Pak. Jadi Bapak nanti bisa baca surat Sof ya. Sofat ya. Sofat apa Sof? Lupa saya. Itu ketika Ismail sudah diterlentangkan dan siap itu kemudian nah gitu Pak ya. Berat ujiannya Nabi Ibrahim itu berat. Luar biasa beratnya Pak. Enggak. Kalau bukan Nabi Bang susah lah ya. Gitu Pak ya. Jadi bukan dibelikan kambing di pasar Medaeng. Enak Pak kalau gitu. Ganti kiai selesai enggak cobaan Pak. Paham ya Pak ya? Oke. Monggo Pak. Baik Ustaz. Ini terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Apa Pak? Penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan. Ya. Ini kan. Kalau kita menunaikan zakat fitrah, dilaksanakan setelah sholat Id. Ya. Kategorinya sedekah. Ya. Kan pertanyaannya, kalau kalau kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebelum sholat Id, apakah itu juga termasuk sedekah atau termasuk kurban sebelum? Oke. Terima kasih. Ya. Satu, penyembelihan kurban itu dilakukan setelah sholat Id. Ya, setelah Idul Adha toh, itu. Makanya sholat Idul Adha-nya tidak boleh lama-lama. Karena bahasa Arabnya tadi Pak ya. Bahasa Arabnya penyembelihan itu namanya udhiyah. Apa? Udhiyah. Udhiyah itu dari kata duha Pak. Udhiyah alif dot ha ya itu ya ha itu dari kata duha. Waktunya jam berapa? Duha. Nah ya toh. Makanya kalau dilakukan sebelum itu berarti bukan udhiyah lagi. Ya tetap dapat pahala. Ya tetap dapat pahala. Sama dengan ketika satu kambing untuk 7 orang atau satu kambing untuk 2 orang. Paham Pak ya? Gitu. Tetap dapat pahala sedekah. Cuma dihitung pahala biasa bukan pahala kurban. Itu paham ya Pak ya itu. Nanti akan saya share Pak. Ini ada saya punya PDF 2. Ini PDF tentang puasa Arafah dan PDF tentang penyembelihan komplit. Kemarin sudah saya revisi. Kemarin saya coba saya kirim ke profesor di UNER, ada revisi. Prof itu diganti. Ya, saya ganti. Ini sudah fit. Begitu. Jadi itu tetap Pak, tapi dapat pahala. Pak. Memberi makan
Daging kok enggak dapat pahala gimana? Dapat, cuma ya itu nyala itu. Nah, penyembelihan kan 4 hari. Gitu. Kalau 3 hari setelahnya itu hari apa? Bapak ngerti tasyrik itu? Tasyrik itu penjemuran. Hari menjemur. Ya toh Pak ya? Menjemur. Karena apa? Waktu itu belum ada freezer. Maka daging ini supaya bisa dinikmati jangka panjang, maka itu dijemur. Nah, menjemur itu tasyrik. Tasyrik itu menjemur. Kalau ada freezer ya tidak perlu. Ya itu sudah. Namanya tapi tetap tasyrik. Jangan diganti. Hari freezer. Hari freezer ya itu, ya Pak ya. Dan tetap dapat pahala. Ya sama dengan gimana kalau ada sapi itu besar Pak sapi itu. Harganya 1 miliar. Untuk berapa orang? 7, betul. Tapi jangan tergesa-gesa Pak. Dulu itu ada hadis bahwa untuk unta yang sangat-sangat besar bisa untuk 10 orang. Itu tapi ojo disiarno. Udah ketawa aja. Nah itu. Jadi 1 untuk itu sekian ya. Nah sekarang 1 untuk anak sekolahan. Menyembelih korban 1 sapi untuk anak sekolah itu isinya 500 orang. Namanya apa? Nyembelih apa? Nyembelih sapi. Bener panjenengan gak nyembelih guru nih. Tapi itu kan bukan dapat pahala korban Bapak. Dapat pahala mendidik anak supaya berkorban. Dapat pahala untuk bersedekah kepada orang di sekitar sekolah itu. Sebab sedekah itu menolak bencana. Kalau nanti sekolah tetangga-tetangga ini yang seringkali susah dimacetkan oleh kendaraannya orang sekolah, terus ini tidak bagi daging, ini jadi masalah. Ya Pak ya, dapat pahala. Nah, segitu aja. Kalau ragu, Bapak ragu menyembelihnya itu ya berarti ya diawasi aja, teruskan itu. Kalau nanti takut-takut dipotong sebelum subuh untuk makanannya siapa ini? Panitia sudah tahu Pak. Ini apa Pak? Akeko. Ya ini dipakai. Ya Pak ya, itu. Ini apa ini Pak? Ini biasa kok Pak, bukan korban ini. Sudah. Tapi kalau itu, nah, yang ini Pak, yang nyetor korban ini, tolong ditanya Pak, ini korban apa? Korban nazar atau korban biasa? Paham Pak? Paham Pak? Nah, kalau kamu nanti lulus tes di PLN ini, ya, lulus di pegawai di situ, nanti saya sembelihkan kurban tahun ini. Nazar apa enggak? Nazar. Jangan dikirimi daging orang ini. Loh, ayo saya ngomong bener enggak? Lah kita kadang-kadang enggak meneliti itu. Ya Pak ya? Enggak meneliti itu, langsung sapa sing kurban? Kayak ono. Loh, lihat dulu. Karena orang nazar itu hukumnya wajib dan enggak boleh menerima daging. Paham Pak ya? Tuh, dilihat dulu. Ini nazar apa enggak? Kalau nazar itu enggak boleh dikirimi. Lah kalau dia nazar kemudian tak dikirimi, itu berarti enggak tahu kuliah subuh. Ya, itu. Ya enggak. Ya, harus tanya dulu itu. Sama dengan yang lain itu Pak ya. Itu kulit dan masih sudah saya masukkan di PDF semuanya. Ini nanti sengaja nggak saya cerangkan itu karena nanti mesti ada Ustaz Zainuddin MZ yang paling pinter soal itu, hadis-hadis itu. Ustaz Taufik saya bicara soal semangat saja lah.
penyemangatan untuk itu. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, melalui kajian sholat subuh ini ya Allah, yang semuanya membaca Quran, mendengarkan Al-Quran, jadikan setiap hurufnya itu adalah sumber energi, sumber rezeki, sumber kesehatan. Jadikan seluruh yang mengamini doa ini Kau berikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Keluarganya selamat dunia dan akhiratnya, selamat dari bencana dunia, bencana siksa kubur dan siksa akhirat nanti. Jadikan seluruh yang hadir ini tetap mencintai Rasulullah, senang menyebut Rasulullah, sehingga besok menjelang wafat dijemput Rasulullah, nanti masuk surga bergandengan dengan Rasulullah, lalu tinggal di surga bersama orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.